Shalom keluargaku, kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah minggu pada tanggal 11 Oktober 2020. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Kita akan memulai setiap ibadah kita dengan pujian, Ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum Kita berdoa. Benar ya Bapa, kami kagum akan Engkau Tuhan,
Kami terkagum akan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk hidup yang Kau berikan hingga hari ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan di minggu ini kami boleh melaksanakan ibadah kami. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya penyertaan Tuhan nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kita mau menyanyikan pujian sukacita kita. Kita mau sama-sama katakan, tiada aku ragu lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan sebelumnya kita menyanyikan pujian, bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna.
Shalom, selamat pagi, salam sehat keluargaku. Sebelum kita bersama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan apa yang menjadi pengumuman yang sudah tertulis dalam buletin. Mungkin bagi keluargaku tidak menerima buletin, tetapi saya akan menyampaikannya. Kaitannya dengan KPW, memang masa pandemi kita belum tahu kapan berakhirnya. Oleh sebab itu saya merasa perlu untuk membuat wadah bagi kita tetap mengalami pertumbuhan, yaitu melalui KPW. KPW mandiri, artinya di dalam buletin saya menuliskan bahan KPW. Nah, keluargaku bisa membaca dan mempelajarinya sendiri, namun tidak menutup kemungkinan kalau keluargaku rindu untuk belajar bersama dengan saya ataupun asisten gembala sidang Mas Yosef, bisa menghubungi kami. Kami dengan senang hati akan datang ke rumah untuk menyampaikan pengajaran atau bahan KPW ini. Bisa satu keluarga, bisa dua keluarga bergabung. Kami dengan senang hati akan melayani. Ada berita sukacita, yaitu telah lahir anak yang kedua dari keluarga Bapak Stefanus Hatmoko. Selamat untuk keluarga Pak Stefanus, Bu Desi, dan kita terus berdoa supaya pemulihan kesehatan Ibu Desi semakin cepat, adik bayi diberkati Tuhan, sehat, dan mengalami pertumbuhan. Saya juga ingin menyampaikan selamat ulang tahun untuk beberapa saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Minggu yang lalu ada Ibu Lilis Guntur tanggal 7, dan hari ini tanggal 11 Oktober ada saudari Devita yang ada di Jakarta. Selamat ulang tahun, titip salam melalui keluarga Ibu Loh. Dan tanggal 15 Oktober ada Ibu Seswati Subur yang berulang tahun di Karangjati. Sekali lagi untuk saudara-saudara yang berulang tahun, Tuhan akan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai, serta kecukupan di dalam apa yang menjadi keperluannya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi perhatian bagi kita. Sekarang mari kita akan fokus pada firman Tuhan. Pagi hari ini kita sudah sampai pada perikop di mana lembaga Alkitab memberikan judul Yesus memberitakan kematiannya, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai dengan yang ke-36. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Saya memberi satu judul atau tema untuk memagari kita supaya kita belajar fokus kepada hal-hal yang lebih konkret nanti kita bisa pelajari bersama, yaitu hidup untuk melayani atau hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Keluargaku, memang di zaman milenial ini hobi atau kesenangan untuk mempelajari cerita wayang, nonton wayang kulit sudah jarang sekali. Untuk pemuda remaja mungkin sudah jarang untuk mengerti cerita pewayangan. Tapi ada cerita yang menarik yang saya ingat. Ini cerita tentang Bima, ya, Werkudara Bima. Kita tahu bahwa perwayangan itu ada Pandowo, ada Pandawa, dan Kurawa. Nah, Bima ini saya ambil satu cerita. Dia mendapatkan tugas, sebenarnya ini tugas tipu-tipu dari gurunya sendiri, ya, si Durna, untuk mencari apa yang disebut dengan Tirta Kamandalu atau Tirta Amarta, Tirta Pawitra. Ini seperti air suci. Sebenarnya adalah untuk menyingkirkan Bima supaya Pandawa ini bisa mudah untuk diperdaya atau dikalahkan oleh Kurawa. Tetapi Bima ini menghargai sekali tugas yang diberikan oleh gurunya. Sehingga ketika diberitahu bahwa Tirta Kamandalu itu ada di hutan belantara, Bima menuju ke sana dengan segala resiko tantangannya, bahkan kematian dipertaruhkan. Ternyata tidak ada. Kemudian diberitahu bahwa Tirta itu ada di padang, harus berhubungan atau bertempur dengan raksasa. Bima pun berangkat ke sana dengan mempertaruhkan nyawa. Dan ternyata itu juga bohong. Sampai akhirnya diberitahu yang terakhir bahwa Tirta
Amarta itu ada di tengah samudra. Maka Bima berangkat menuju tengah samudra, diombang-ambingkan gelombang sampai akhirnya hampir saja mati. Dan di sanalah dia bertemu dengan Dewa Ruci yang memberikan kekuatan, memberikan banyak hal kepada Bima dan memberitahu bahwa itu akal-akalannya Resi Durna sebenarnya. Tetapi Bima tetap bersikukuh harus mendapatkan tirta itu. Ya memang ceritanya nanti akhirnya Bima mendapatkan apa yang dicari itu, bahkan harus mengalahkan para dewata untuk mendapatkan itu, tentu dengan bantuan dari Dewa Ruci. Tapi di sini ada gambaran bagaimana Bima menemukan arah hidup yang kuat, tujuan, dan dia belajar untuk sampai di sana bagaimana caranya. Bahkan harus mempertaruhkan nyawa. Tujuan arah hidup yang kita pelajari pada saat ini, nanti kita akan melihat tujuan dan arah hidup Kristus. Memang di ayat 20-36 ada banyak tema yang muncul, keluargaku. Kita bisa melihat ada tema tentang kematian, tema bagaimana dunia mencari Yesus dengan datangnya orang Yunani, kemudian tema pelayanan, bagaimana Yesus menghendaki kita melayani, ada tema pengorbanan juga. Tapi saya mau mengajak kita nanti fokus pada tentang apa yang Yesus berikan sebagai sebuah keteladanan, bagaimana dia mengarahkan hidup pada tujuan. Namun jangan lupa, jangan pernah meninggalkan latar belakang, khususnya pasal yang ke-10 ataupun yang ke-11. Jangan melupakan meninggalkan apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu sebagai latar belakang. Bagaimana pasal 11 kita belajar bahwa Yesus mulai dimusuhi, mulai ditolak, mulai mendapatkan tekanan, bahkan rencana untuk pembunuhan Yesus sudah semakin meruncing. Kemudian kita juga tahu bahwa orang-orang mulai mempertanyakan apakah Yesus akan datang di musim Paskah ini. Mempertanyakan, dan kita sudah tahu, kemarin kita sudah belajar bahwa ternyata Yesus berani datang. Ini kata saya, Yesus berani datang. Memang tujuannya Yesus datang. Yesus pasti akan datang ke Yerusalem. Yesus berani datang. Karena menurut orang pada waktu itu, mungkin nggak akan datang. Meskipun Yesus tahu beberapa hari setelah itu dia akan mati, tapi Yesus datang ke Yerusalem. Dan ketika Yesus datang, Yesus disambut sangat-sangat luar biasa, dielulukan. Ini menjadi latar belakang yang jangan pernah dilupakan. Kemudian di ayat yang ke-19, kita bisa perbandingkan dengan ayat yang ke-20, keluargaku. Ayat 19, orang-orang Farisi itu, minggu yang lalu saya mengatakan ini setengah lebay. Tapi sebenarnya ada unsur nubuatan bahwa seluruh dunia akan datang kepada Yesus. Ayat 19. Dan ayat yang ke-20 tergenapi dalam konteks sempit, yaitu orang-orang Yunani, orang-orang di luar mencari Yesus juga. Ya, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani, minta maaf, Yunani bukan Yahudi. Yunani datang mencari Yesus. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari keteladanan Yesus di perikop ini? Dalam koridor hidup untuk melayani. Yang pertama adalah bahwa Yesus Kristus terarah pada tujuan. Tujuan hidupnya, tujuan datangnya ke dunia sangat jelas. Dan Yesus selalu mengarahkan hidupnya untuk memenuhi tujuan itu. Ayat yang ke-28 nanti semuanya keluargaku bisa membaca. Sekali lagi, perikop ini ayat 20-36 ada banyak tema. Tapi saya membatasi hidup untuk melayani. Bagian pertama adalah Yesus terarah pada tujuan. Ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Tujuan Yesus datang dalam inkarnasi menjadi manusia adalah untuk mempermuliakan Bapa. Jelas sekali, mempermuliakan Bapa. Boleh dikatakan dengan hal yang sederhana, ini seperti pancarannya Bapa. Karena Yesus mengatakan kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Bapa dikenal melalui Yesus. Ini seperti reflektor. Tujuannya Yesus datang ke dunia adalah untuk kemuliaan Bapa. Supaya Bapa dikenal, supaya Bapa dipermuliakan. Dan ayat 28 tadi, Bapa muliakanlah namamu. Bapa muliakanlah namamu.
Tujuan Yesus datang ke dunia dalam inkarnasinya sebagai manusia adalah karya keselamatan. Karya keselamatan. Untuk berkorban, untuk menyelamatkan manusia. Di dalam menjalankan misinya ini, Yesus tidak pernah meninggalkan dari apa yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dengan kata lain, Yesus terarah pada tujuan untuk menggenapi semua nubuatan tentang dirinya ketika dia berinkarnasi. Sehingga Yesus tidak sembarangan berbicara, tidak sembarangan melakukan sesuatu. Dia menyesuaikan dengan apa yang Bapa inginkan. Dia menyampaikan apa yang Bapa ingin sampaikan. Kenapa? Karena itulah tujuannya. Karena itulah tujuan hidupnya. Dan Yesus mengarahkan ke sana. Keluargaku, tujuan hidup akan mengarahkan hidup kita. Sudahkah kita memiliki tujuan hidup yang jelas? Saya merasa kalau kita tidak memiliki tujuan yang jelas, rasanya hidup itu tidak menyenangkan. Rasanya hidup itu gelap. Mungkin hidup kita akan dipenuhi dengan kesedihan, dengan keluh kesah ketika kita tidak menemukan tujuan hidup itu. Tujuan hidup itu. Dan ayat 26, Tuhan Yesus menyinggung, ini yang menjadi tujuan kita semestinya. Demikian, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Salah satu tujuan hidup yang boleh mengarahkan kita selama di dunia ini adalah kita melayani Yesus. Yesus melayani Bapa dalam konteksnya inkarnasi menjadi manusia. Yesus mengarahkan tujuannya pada apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Bapa kehendaki. Dan tujuan hidup kita adalah untuk melayani. Artinya menggunakan keseluruhan hidup kita untuk Kristus. Untuk Kristus. Mari kita belajar, keluargaku, mengarahkan hidup kita kepada tujuan yang jelas, yaitu untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan melalui segala sesuatu yang kita miliki. Yang kedua, yang terakhir, kalau yang pertama kita belajar Yesus terarah pada tujuan yang jelas, dan yang kedua, Yesus menuju Kalvari atau Golgota. Yesus menuju Kalvari ataupun Bukit Golgota, kematian. Ayat 27, perhatikan keluargaku. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Keluargaku, Tuhan Yesus Kristus tahu persis apa itu Kalvari. Bahkan Tuhan Yesus sudah tahu waktunya akan menyerahkan diri, atau Tuhan Yesus tahu akan kematiannya. Sehingga lembaga Alkitab memberikan judul perikopnya adalah Yesus memberitakan kematiannya. Kematian itu adalah Kalvari. Kematian itu adalah Golgota. Dan Yesus sudah mengetahuinya. Itu adalah akhir hidupnya. Walaupun nanti kita sudah tahu Yesus menang atas maut, tapi itu adalah akhirnya. Itu hal yang mengerikan, keluargaku. Dan Kalvari atau Golgota bagi Tuhan Yesus sebenarnya bisa dihindari. Perhatikan bahwa ungkapan tadi, ungkapan manusiawi Yesus yang mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan, mengalami kebingungan, di mana sesaat dia dipermuliakan, dia dielulukan, di saat dia mempunyai masa yang besar, mempunyai kekuatan, tetapi dia harus merendahkan diri untuk menuju Kalvari, untuk menuju Golgota. Itu hal yang menakutkan. Yesus bisa menghindarinya sebenarnya, tetapi Yesus fokus pada tujuan, sehingga Yesus tetap menuju Kalvari ataupun kematian. Sehingga ayat yang ke-27 yang bagian akhir dikatakan tidak, dengan bahasa yang sederhana, apakah aku akan memalingkan diri? Tidak. Ditegaskan, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Apakah aku akan melarikan diri? Tidak. Yesus mengatakan justru untuk inilah
Aku datang. Untuk Kalvari lah, untuk Golgota lah aku datang. Akhirnya Kalvari itu dipakai Tuhan untuk kemuliaan. Bapa, muliakanlah namamu. Dan kita tahu salib lambang penghukuman atas dosa, tapi juga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yesus menuju kematian. Pertanyaan untuk perenungan di bagian yang kedua adalah, apakah Kalvari saudara? Apakah Golgotanya saudara saat ini? Seperti Tuhan Yesus tahu bahwa Kalvari adalah kematian. Golgota adalah hal yang mengerikan, penderitaan, kesakitan yang bisa dihindari. Mari kita merenungkan, apa bagi kita, pasti beda-beda keluargaku. Apa Kalvarinya kita? Apa Golgotanya kita? Apa yang mengerikan bagi kita? Apa yang menakutkan bagi kita? Apa yang menyiksa bagi kita? Dan mari kita belajar seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apakah kita selama ini merengek-merengek Tuhan untuk minta dihindarkannya? Kalau ternyata Kalvari, Golgota yang hendak kita hindari itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, apakah kita akan meminta Tuhan, biarlah cara ini berlalu? Kita belajar Yesus tidak pernah meminta itu, walaupun dia mengalami ketakutan. Siapa yang tidak takut dengan kematian dan penyiksaan mengerikan? Tapi di situ kita belajar, untuk itulah aku datang. Kita pun juga bisa belajar dengan cara pandang yang baru terhadap Kalvari dan Golgota kita. Itu bisa hal yang mengerikan yang bisa kita bayangkan. Bisa kematian, bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa hancurnya kehidupan kita, bisa kegagalan, kebangkrutan, PHK. Itu Kalvari kita. Tapi kalau ternyata Tuhan mengizinkan itu supaya namanya dipermuliakan, mari kita belajar seperti yang Tuhan Yesus katakan. Aku siap menghadapinya. Aku siap menghadapinya. Maka kita akan belajar untuk bertahan menghadapi Kalvari Golgota kita masing-masing. Kita akan belajar untuk bersyukur. Dan seperti Yesus, kita akan belajar untuk berserah. Untuk berserah. Karena apa? Untuk itulah kita ada. Keseluruhan hidup kita, baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, baik hidup maupun mati, tujuannya adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Sebab itu jangan takut dan jangan malu ketika Tuhan izinkan kita mengalami hal yang tidak menyenangkan keluargaku. Seperti Bima. Apapun yang terjadi, dia fokus pada tujuan yang diberikan oleh gurunya. Tirta Amarta. Walaupun dia harus hampir mengalami kematian. Bahkan sebenarnya ceritanya itu Bima sudah sekarat, sudah mau mati kalau tidak ditolong. Mari keluargaku, kita belajar tetap fokus pada tujuan hidup kita. Itu yang akan memberikan semangat kita. Itu yang akan memberikan pencerahan kita. Itu yang akan menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh ketika kita tahu tujuan hidup kita. Dan mari kita tetap tenang ketika kita menghadapi Kalvari kita atau Golgota kita. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalaminya. Dan Yesus ada untuk menolong kita, untuk menahan, untuk menanggung Kalvari dan Golgota kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau rela datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, merasakan kehidupan kami sebagai manusia. Terlebih Engkau rela mati di atas kayu salib. Memang segalanya sudah dinubuatkan. Tetapi kami boleh belajar bahwa itulah tujuan hidupmu selama Engkau ada di dunia ini. Dan untuk itulah kami juga belajar. Karena Engkau lah tujuan hidup kami juga ya Tuhan. Kami belajar untuk mengarahkan hidup kami pada fokus yang benar. Yaitu untuk mempermuliakan Engkau, mempermuliakan Bapa, untuk melayani Tuhan, menggunakan segala sumber hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami belajar
bagaimana menghadapi Kalvari dan Golgota, bagaimana memiliki cara pandang yang berbeda, bahkan bahwa kematian itu bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan teladan, Engkau tetap teguh menuju Golgota. Hidup ini tidak mudah Tuhan. Seringkali kami diarahkan menuju Kalvari, Golgota, hal yang tidak menyenangkan yang bisa kami hindarkan. Tetapi sekiranya itu memang Engkau izinkan supaya nama Tuhan dipermuliakan, kuatkan kami ya Tuhan. Latih kami untuk bertahan. Latih kami untuk bisa menyelesaikan misi hidup kami. Dan kami bisa melewati Golgota dan Kalvari kami bersama dengan Tuhan. Ketika Engkau izinkan kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hiburkan kami, kuatkan kami ya Tuhan. Termasuk ketika kami harus melewati masa pandemi yang belum selesai ini, dengan segala dampak yang ada. Kami bersama dengan Tuhan, kami tetap optimis, karena biarlah Tuhan dipermuliakan melalui setiap hal yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan dengan pujian mengiringmu seumur hidupku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku.